Shalom, selamat berjumpa kembali kepada saudaraku sekalian dan selamat tetap mensyukuri setiap pemberian Tuhan, anugerah di dalam kehidupan kita. Sekarang saatnya kita untuk dekat kepada Tuhan, sebelumnya kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudaraku sekalian. Amin. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, pada hari ini Rabu tanggal 22 Juni, firman Tuhan bagi kita tertulis di dalam 1 Korintus pasal 4 ayat yang keempat. Demikian bunyinya. Sebab memang aku tidak sadar akan sesuatu, tetapi bukan karena itulah aku dibenarkan. Dia yang menghakimi aku ialah Tuhan. Adapun judul daripada renungan ini adalah saling menjaga untuk keutuhan dan kebaikan. Sahabat firman Tuhan yang terkasih, satu-satunya perkumpulan yang paling indah itu adalah gereja. Sekali lagi, perkumpulan yang paling indah itu adalah gereja. Mengapa dikatakan indah? Sebab kita dipanggil atau dipersatukan bukan karena kita sama. Seperti contohnya kita sama di dalam satu marga. Oh, bukan demikian. Kita sama karena memiliki status sosial yang serupa. Atau karena kita berasal dari satu kampung. Maupun juga keindahan itu bukan karena indahnya anggaran dasar atau anggaran rumah tangga yang ada di dalamnya. Tetapi adalah karena kasih Kristus. Di mana persekutuan orang-orang percaya dipanggil, dipersatukan di dalam kasih Kristus oleh Roh Kudus. Maka sangat indah sekali. Sehingga kesatuan kita yang indah itu bukan karena upaya daripada manusia atau seseorang yang ada di dalamnya. Tentu amat indah sekali, bukan? Maka kita tetap merasakan bahwa betapa bahagianya kita ketika kita berada di dalam sebuah gereja. Walau warna kulit kita berbeda, walau latar belakang kita berbeda,
Walau status sosial kita berbeda, budaya dan bahkan juga bahasa kita berbeda, tetapi kita dipersatukan oleh kasih Kristus dan juga oleh darah Kristus. Untuk itu sangat mahal dan indah sekali harganya. Apa yang tak dapat disediakan oleh dunia, tetapi Kristus mempersatukan kita. Saya menjadi ingat sebuah pesan daripada seorang natua-tua orang tua kita. Dahulu kala katanya, ketika hendak memberangkatkan anaknya merantau, lalu satu pesan yang terpenting yang disampaikan oleh orang tuanya dikatakan begini, molodung sahat hoamang atau molodung sahat hoinang di tanu pangarat tuammi, lului ma gereja, carilah gereja. Asa adong dongan. Artinya orang tua itu membayangkan bahwa begitu indahnya persekutuan di dalam gereja itu. Dan itu juga yang kita syukuri, khususnya warga jemaat HKBP Batam. Yang mana pada tahun ini, tepatnya di bulan Desember ini, kita merayakan bagaimana kasih Kristus mempersatukan kita sehingga gereja ini merayakan pesta emas jubileum 50 tahun di bulan Desember ini. Tentu kita tidak ingin tertinggal di dalam sukacita oleh karena kasih Kristus yang menyertai kita. Nah saudara-saudaraku, ada banyak kemajuan, ada banyak perkembangan juga yang terjadi di dalam setiap jemaat. Maupun bagi jemaat itu sendiri ataupun perkembangan oleh para pelayan-pelayan yang ada di dalamnya. Bahkan tidak jarang kita menemukan adanya skisma, adanya pergolakan-pergolakan, konflik internal. Dan ada banyak yang menjadi penyebabnya. Ada karena merasa kemampuannya yang lebih tinggi, akhirnya menimbulkan kesombongan rohani bagi seseorang tersebut. Ada juga persoalan integritas yang mulai bergeser. Misi pelayanan yang sudah mulai berganti dan bergeser. Sehingga tidak lagi sesuai dengan rencana Tuhan. Semua berlomba-lomba. Pergeseran motivasi pelayanan itu mengganti untuk mencari pujian bagi diri sendiri. Tentu ini sesuatu hal yang amat berbahaya sekali. Nah sahabat firman Tuhan saudaraku sekalian, ternyata hal inilah yang terjadi di tengah-tengah jemaat Korintus. Keberhasilan mereka membuat mereka terlena, membuat mereka sombong rohani, yang menganggap diri lebih baik daripada orang lain, dan menganggap orang lain itu lebih rendah daripada dirinya sendiri. Oleh karena situasi itu, inilah yang mendorong Paulus untuk mengingatkan mereka, menegur mereka, baik jemaat maupun para pelayan-pelayannya. Paulus dengan tegas memberikan peringatan supaya mereka tidak sombong, tetapi bagaimana kehidupan mereka untuk saling mengisi, walaupun ada perbedaan di dalamnya. Paulus memberikan nasihat kepada mereka agar tidak saling menghakimi, mencari siapa yang paling benar dengan menyalahkan orang lain. Sebab Paulus mengatakan bahwa hakim adil itu yang mengadili seluruh kehidupan manusia, baik dia benar atau salah, hanya satu, yaitu Kristus yang adalah Raja Gereja itu. Nah oleh karena itu ada pesan yang mau kita bawa daripada renungan ini. Yang pertama, hendak disampaikan adalah kesombongan merupakan awal daripada kehancuran. Kesombongan adalah awal daripada kehancuran. Dan sering sekali hal ini tidak disadari oleh setiap manusia. Dia diberdayakan oleh iblis untuk mencari kesombongan di dalam dirinya sendiri. Sering sekali bebal itu disamakan dengan ideal. Sehingga banyak jemaat, banyak kesatuan, banyak kebaikan yang ada di dalam persekutuan itu menjadi hancur dan rontok oleh karenanya. Menjadi terpisah. Yang kelihatan baik-baik dari luar, tetapi ternyata di dalamnya hati mereka saling tidak
enak dan saling menimbulkan atau menyimpan rasa dendam satu dengan yang lain. Nah, oleh karena itu kepada kita disampaikan yang pertama bahwa kesombongan itu adalah awal daripada kehancuran. Tentu hal ini tidak baik untuk kita pelihara di tengah-tengah kebersamaan kita sebagai umat Kristiani. Yang kedua, kepada kita disampaikan, mari kita bersama-sama terpanggil untuk mewujudkan kebaikan. Mewujudkan kebaikan. Marilah kita untuk dapat saling melayani, menciptakan arah daripada pelayanan dan komunikasi yang baik satu dengan yang lain. Semuanya memiliki talenta, karunia yang berbeda, tetapi semuanya itu terpanggil untuk menyenangkan hati Tuhan, bukan untuk menyenangkan diri manusia itu sendiri. Sehingga amat indah sekali ketika kita melihat ada hal-hal yang berbeda daripada orang lain, tetapi ketika semuanya itu dipadukan, maka akan terciptalah sebuah keindahan di dalam kehidupan ini. Dan yang terakhir, yang ketiga kepada kita disampaikan, mari kita bersama-sama mewujudkan hidup di dalam kerendahan hati. Menjadi pribadi yang humble, menjadi pribadi yang meneladani Kristus, melayani bukan untuk dilayani. Sebab kerendahan hati itu mengajak kita untuk mencari apa yang menjadi solusi, bukan untuk memperkeruh keadaan, apalagi mempersulit suasana. Kerendahan hati itu akan menunjukkan sebuah sikap mencari mana yang terbaik bagi kehidupan satu dengan yang lainnya, terlebih-lebih yang terbaik bagi Tuhan. Oleh karena itu kunci daripada kerendahan hati itu ialah tinggalkanlah kesombongan. Tinggalkanlah hal-hal yang mencari untuk membanggakan diri sendiri. Tinggalkanlah dan lupakanlah sejenak status sosial kita masing-masing yang mencoba untuk memisahkan satu dengan yang lainnya. Tetapi teladanilah Kristus. Dimanapun kita berada, baik di dalam rumah, baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan, mari kita saling melayani. Akhirnya kita akan berkata, tabudu HP namar huriyai. Begitu indah dan nikmatnya hidup di dalam Tuhan. Karena hidup kita bukan lagi untuk diri kita sendiri, tetapi hidup kita adalah untuk Tuhan. Apapun yang saudara kerjakan pada hari ini, tetaplah berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan melihat segala sesuatu yang saudara-saudaraku kerjakan. Apakah itu berkenan bagi Tuhan? Dan yang menjadi pilihan kita adalah kita tetap menjaga keutuhan dan kebaikan di dalam hidup ini. Supaya pada akhirnya kita beroleh sukacita dan kebaikannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kasih dan penyertaan-Mu yang sungguh indah dan luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau sertai kami setiap waktu, sehingga kami bersyukur kepadamu. Kehidupan kami pada saat ini kembali disapa oleh firman-Mu, agar kami bersama-sama saling menjaga, saling mengasihi untuk keutuhan dan kebaikan. Engkau tidak menginginkan kehidupan yang tercerai-berai satu dengan yang lainnya, yang hidup di dalam ego masing-masing, yang menonjolkan diri sendiri, yang di dalam kesombongan-kesombongan. Tetapi Tuhan menghendaki pribadi yang humble, yang rendah hati, supaya di dalamnya tercipta suasana yang indah di dalam kehidupan kami. Kami hendak belajar daripada kehidupan jemaat-Mu yang ada di Korintus, agar kami tetap melakukan apa yang seturut dengan kehendak Tuhan. Dan saat ini, ketika kami mendengarkan firman-Mu, maka kami juga dihantarkan untuk mengerjakan dan melakukan segala apa yang hendak kami lakukan. Bukan karena diri kami sendiri, tetapi semuanya adalah bagaimana Tuhan menantikan hidup kami, agar senantiasa berbuah yang manis di hadapan-Mu. Berkatilah, sertailah seluruh saudara-saudari kami yang mendengarkan renungan ini. Kiranya kasih-Mu, kemurahan-Mu senantiasa melingkupi mereka semuanya. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.